Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Benzami Yetirama akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Pertama yaitu kita melakukan interaksi kepada pasien. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dada dan abdomen kepada Ibu. Apakah bisa Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama Imai. Oi. Nah, baiklah, selanjutnya itu kita mencuci tangan. Apa? Hah? Apa? Selanjutnya itu kita memakai handscone. Lah. Oh, oke, ada yang ngecek. Assalamualaikum. Baiklah, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan fisik dada kepada pasien, yaitu pertama melihat kesimetrisan dada. Kesimetrisan berarti kita melihat besar, bentuk, dan ukuran. Dari bentuk kita dapat 3 bentuk dada, yaitu barrel chest, funnel chest, dan pigeon chest ya, dan tidak lupa juga dengan kita memerhatikan atau menganalisa bentuk tulang punggung. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada pasien, yaitu dengan cara meletakkan 2 telapak tangan kepada dada pasien dan menganjurkan pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas, Bu. Selanjutnya yaitu bagian posterior dan meminta pasien tunduk. Maaf Bu, silakan. Abu-abu tuh mah. Tarik nafas, Bu. Nah, setelah itu dari hasil analisa dapat kita simpulkan getaran yang dirasakan oleh kedua telapak tangan sama kuat antara kiri dan kanan. Selanjutnya itu selanjutnya yaitu primitis yaitu dengan cara menyebut angka 66. Pertama itu bagian posterior 66. Selanjutnya yaitu bagian anterior. Nyampe 66. Selanjutnya yaitu dari analisa dapat kita simpulkan luas lapang dada sama frekuensinya antara kiri dan kanan, atau sama primitus kiri sama dengan primitus kanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan okultasi paru, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Pertama yaitu kita mendengarkan suara normal. Suara normal yaitu kita menyuruh pasien untuk bernafas normal dan sambil menganalisa. Yang kita analisa yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang kita amati yaitu panjang inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya yaitu kita menggunakan mendengarkan suara tambahan. Kata susu itu Dan drama duit. Suara tambahan terdapat 2, yaitu suara wheezing, yaitu seperti suara pintu yang ensanya tidak diberi pelumas atau nyek-nyek. Kedua yaitu suara rongki, yaitu seperti orang ngorok. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan jantung.
Pertama yaitu kita menentukan posisi lois atau yang terletak antara tulang trasnum dan meningrium. Dan setelah itu kita menentukan sudut aorta dan pulmona. Aorta terletak pada bagian kanan, bagian dada bagian kanan. Sedangkan sejajar dengan dada bagian kanan itu namanya pulmona. Selanjutnya yaitu kita melakukan palpasi untuk menemukan apakah adanya pulpasi atau denyutan. Pertama yaitu dari daerah pulmonal, geser jari ke bawah sepanjang tiga ruang interkostal. 1, 2, 3. Tepatnya di sini kita dapat mendengarkan palpasi atau denyutan. Setelah dari area itu, pindahkan tangan secara lateral 5-7 ke garis midclavicular kiri, tempat ditemukan area apikal. Di sini tepatnya di daerah titik impuls maksimal, kita dapat merasakan 50% palpasi atau denyutan. Lanjut yaitu dengan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Dengan melakukan perkusi kita dapat menentukan sudut batas jantung bagian kanan dan kiri dan bagian bawah. Selanjutnya yaitu kita melakukan okultasi jantung menggunakan stetoskop. Bunyi jantung 1 adalah bunyi aorta dan pulmonal. Sedangkan bunyi jantung 2 yaitu bunyi penutupan kutub trikuspidal dan mitral. Normalnya bunyi jantung yaitu loop dope. Selanjutnya yaitu meminta pasien untuk duduk. Selanjutnya yaitu kita pemeriksaan pada payudara, yaitu kita lihat kesimetrisan, lesi dan edema yang pada kulit payudara, dan juga pada ketiak apakah terdapat infeksi, kemerahan dan pembengkakan. Selanjutnya kita melakukan palpasi yaitu dengan cara menggerakkan lingkaran searah jarum jam. Selanjutnya yaitu juga melakukan palpasi pada bagian ketiak apakah terdapat lesi, pembengkakan atau kemerahan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen, dan kita meminta pasien untuk tidur kembali. Pertama yaitu kita melihat kesimetrisan perut pasien. Apakah perut pasien buncit, datar, atau terdapat pembuluh vena pada perut pasien. Selanjutnya yaitu kita melakukan auskultasi normal. Frekuensinya adalah 5-35 kali. Selanjutnya kita yaitu melakukan palpasi. Kita akan mengidentifikasi organ yang ada dalam abdomen yaitu organ herpar, limpa, dan ginjal. Pertama yaitu kita pemeriksaan herpar. Di sebelah kanan, perawat berada di sebelah kanan, pasien kemudian dengan kiri ada di
Kemudian tangan kiri ada di samping lateral dan menganjurkan pasien tarik nafas. Tarik nafas, Bu. Nah, dan mengembuskan secara perlahan. Diperkirakan hati berada di bawah acouscostarum. Kita telusuri dari bawah. Jika jari kita merasakan menjalan, berarti herpal teraba ukurannya. Berdasarkan jantikan 1, 2, atau 3 jari. Tapi normalnya herpal tidak teraba. Selanjutnya kita pemeriksaan limpa. Dilakukan pemeriksaan dengan mengetahui titik Sufner dari samping sampai spinalica, dari samping ini sampai sini. Dengan saat kita meraba, pasien menganjurkan tarik nafas dalam. Normal limpa adalah tidak teraba. Tarik nafas. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan ginjal kiri dan kanan. Dengan tangan kiri berada pada samping atau di bawah pinggul. Dengan tangan kanan pada bagian atas atau dinding perut. Dan minta pasien untuk tarik nafas. Selanjutnya kita melakukan perkusi pada 4 sisi tadi. Normalnya adalah timpani. Selanjutnya itu pemeriksaan genitalia. Ada 2, 1 interna dan eksterna. Dilakukan secara infeksi ketilihan dari adanya kemerahan, lesi, kemudian pemeriksaan palpasi juga adanya lesi, nodul, kemudian juga adanya hemoroid. Pemeriksaan kulit dilakukan secara umum dengan rambut sampai kaki, yaitu dilihat dari warna kulit, bisa dilihat adanya pucat, eritema, kemerahan, dan gangguan yang terjadi pada kulit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kuku. Kita periksa dari sirkulasi dan kapilari. Refill dengan cara genggam jari pasien dan melakukan penekanan pada ujung jari, dan kita lihat berapa lama dia mulai kembali. Normalnya akan kembali 2-3 detik. Baiklah, hanya itu pemeriksaannya. Apa Ibu terasa nyaman? Nyaman. Baik Bu, terima kasih. Saya jika Ibu ada keperluan lain, Ibu bisa mencari saya. Jadi Misalnya yaitu membuka eskon. Thank you.